sifat Allah Al-Quddus. Al-Quddus. Apakah itu artinya? Al-Quddus itu artinya Maha Suci. Ya. Ayo sekarang kita baca dulu. Allah yang Maha Suci. Yang dimaksud nama Allah Al-Quddus adalah Dia bersih, suci dari segala macam kekurangan dan aib serta kesalahan. Artinya, Allah amat jauh dari sifat-sifat jelek dan lebih pantas menyandang sifat-sifat baik nan mulia. Dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Artinya, Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Setiap makhluk bisa merenung dari nama tersebut dengan mensucikan dirinya dari syirik, bid'ah, kemunafikan, dan maksiat. Membersihkan diri dengan jalan bertaubat dalam arti yang sedalam-dalamnya. Membersihkan niat, hasrat, dan kemauan dengan memperbanyak serta meningkatkan amalan-amalan yang baik yang mendapatkan ridho Allah dan senantiasa membersihkan hati dan penguasaan selain Allah. Al-Quddus berarti Maha Suci. Maka Allah menyukai kebersihan dan kesucian. Oleh karena itu, kita sebagai manusia hendaklah selalu dalam keadaan bersih. Misalnya, kita diwajibkan berwudu sebelum sholat. Untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tubuh harus bersih dari kotoran dan najis. Mensucikan pikiran kita dari niat buruk, dari prasangka buruk dan nafsu yang kotor, karena niat buruk akan menghasilkan kejahatan, sedangkan nafsu yang kotor akan menghasilkan kemaksiatan. Kita harus menjadi muslim yang beriman dan bertakwa, yang selalu bertaubat jika berbuat kesalahan, agar diri kita disucikan dari dosa. Selain itu, kita juga harus senantiasa bertasbih kepada Allah, berterima kasih, dan selalu memujinya, karena Dialah yang telah mensucikan kita dari aib dan kekurangan. Nah, hikmah dari sifat Al-Quddus adalah kita dapat menikmati apapun tanpa prasangka buruk, karena Allah berdasarkan prasangka hambanya. Yang terpenting, kejadian apapun yang menimpa harus mengubah kita menjadi lebih baik. Siap dengan ketidaksempurnaan diri, siap dengan segala kekurangan orang lain. Nah, apa tadi maksudnya? Al-Quddus itu adalah Maha Suci. Ya, diingat-ingat. Al-Quddus, sifat Allah Al-Quddus artinya Maha Suci. Ya, berarti Allah itu terbebas dari segala yang kotor, segala yang tidak baik. Karena Allah punya sifat Al-Quddus, artinya Maha Suci. Nah, bagaimana cara kita meneladani sifat Allah Al-Quddus ini? Karena Allah ini Maha Suci, jadi Allah menyukai apa? Kesucian.
Ya, kita diperintahkan untuk selalu menjaga diri agar tetap suci. Caranya gimana? Caranya dengan berwudu, mensucikan diri dengan berwudu. Makanya kalau sholat itu syarat diterimanya sholat, syarat sahnya sholat itu adalah suci dari najis, suci dari hadas, ya, hadas besar maupun hadas kecil. Ya, caranya gimana? Wudu, dengan berwudu, ya, memastikan bahwa pakaian kita suci, ya, dipastikan bahwa tempat untuk kita sholat juga suci. Nah, selain itu juga kita pastikan bahwa hati dan pikiran kita juga suci, terbebas dari pikiran-pikiran jelek. Ya, jadi kalau sholat itu membaca niat lillahi ta'ala, ya Allah, saya berniat sholat untuk memenuhi kewajiban lillahi ta'ala. Ya, jadi kalau kita sudah siap untuk melaksanakan sholat dalam kondisi badan yang suci, tempatnya juga suci, dan pikirannya juga suci. Jadi ketika sholat itu kita gak boleh mikir hal-hal yang lain, ya, gak boleh mikirin, aduh nanti mau makan apa ya, nanti habis ini mau mainan sama adek nah, gak boleh mikir-mikir seperti itu ketika sholat, ya. Ketika sholat semua badan dan pikiran harus suci, tidak boleh mikir yang macem-macem. Itu ya, salah satu cara meneladani sifat Allah Al-Quddus, ya. Nah, terus dengan meneladani sifat Al-Quddus ini, ya, berarti kita juga berusaha untuk selalu berprasangka baik atau husnudzon terhadap semua keputusan Allah, ya, karena Allah Maha Suci. Ya, jadi apapun yang Allah tentukan untuk kita itu berarti baik untuk kita. Ya, meskipun kadang menurut kita itu tidak baik, tapi menurut Allah itu pasti baik. Misalnya di tengah jalan tiba-tiba kita jatuh. Ya, kira-kira itu menurut kita baik nggak? Enggak, ya. Tapi menurut Allah itu baik. Baiknya kenapa? Mungkin ketika jalan kita lagi ngelamun, makanya sama Allah dikasih batu kecil, kita kesandung kemudian jatuh. Biar apa? Biar kita sadar, oh di jalan tuh ternyata nggak boleh ngelamun, ya. Kalau kita lagi jalan itu nggak boleh ngelamun, makanya sama Allah diingetin, dikasih kerikil kecil, akhirnya kita kesandung dan jatuh. Daripada kita ngelamun terus, ya, kita nggak sadar, ternyata dari seberang jalan ada mobil. Nah, itu lebih bahaya lagi, ya. Padahal menurut kita jatuh itu nggak baik, tapi menurut Allah itu baik, ya, karena Allah mau mengingatkan kita bahwa nggak boleh ngelamun. Misalnya seperti itu contohnya, ya. Jadi apapun yang dikasih sama Allah itu pasti baik, meskipun menurut kita itu tidak baik atau kurang baik, tapi bagi Allah itu pasti yang baik, ya. Tinggal kita bisa mencari hikmahnya atau enggak, mencari pelajarannya atau enggak, gitu ya. Contohnya seperti itu tadi, kita harus selalu berhusnudzon atau berprasangka baik kepada Allah, karena Allah itu tergantung prasangka hambanya. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka Allah juga akan memberi kebaikan kepada kita, ya. Oh, Allah ngasih aku kebaikan, Allah pasti ngasih yang baik-baik, gitu ya. Berarti kita harus selalu berhusnudzon atau berprasangka baik kepada Allah, itu ya.
Oke, hari ini kita sudah belajar sifat Allah Al-Quddus. Apa tadi artinya Al-Quddus? Maha apa? Suci. Ya. Kalau kemarin Al-Malik artinya apa? Al-Malik artinya maha merajai. Al-Malik artinya maha merajai. Kalau Al-Quddus artinya maha suci. Nah, sekarang kita akan mengenal sifat Allah Al-Aziz. Al-Aziz, apa artinya Al-Aziz? Maha perkasa. Al-Aziz artinya yang maha perkasa. Apa maksudnya? Oke, kita baca dulu. Hanya Allah yang maha perkasa. Al-Aziz merupakan salah satu Asmaul Husna Allah. Ya, masih ingat Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Ya, salah satunya adalah Al-Aziz. Al-Aziz itu berarti Allah maha perkasa. Allah dapat berbuat sesuai kehendaknya. Jika Dia menghendaki banjir, maka banjir pun akan terjadi. Jika Allah menghendaki hujan yang turun berhenti sesaat, pasti itu juga terjadi. Ya, bahkan ketika Dia berkehendak turun hujan, ketika matahari bersinar, pasti itu juga terjadi. Ya, hal yang menurut manusia itu mustahil, tidak masuk akal, tapi buat Allah itu gampang. Ya, misalnya sekarang di Jepang lagi musim panas. Kalau musim panas itu secara biasanya ada hujan nggak? Nah, biasanya kalau musim panas itu kan nggak ada hujan kan? Biasanya kan gitu kan, karena panas ya kan. Tapi kalau Allah mau turun hujan, dikasih hujan, mungkin nggak terjadi hujan di musim panas. Mungkin kan? Ya, buktinya sekarang lagi turun hujan, padahal sedang musim panas. Ya, hal yang menurut manusia itu aneh, menurut manusia itu tidak masuk akal, tapi kalau Allah mau, itu menjadi mudah untuk terjadi. Contohnya sudah tahu nih, sudah membuktikan sendiri nih Nazira. Ya, yang biasanya musim panas itu nggak ada hujan, tapi ternyata ada hujan. Nah, ini kan berarti kehendak siapa? Kehendak Allah. Itu menunjukkan bahwa Allah itu maha perkasa, maha berkehendak. Ya, namanya apa? Sifatnya Allah Al-Aziz. Ya, apapun yang dikehendaki oleh Allah itu pasti terwujud. Allah Subhanahu wa taala pastilah zat yang maha perkasa. Dia telah menciptakan alam dan seluruh isinya tanpa bantuan siapapun. Ya, Allah itu ketika menciptakan dunia seisinya ini dibantu enggak sama malaikat? Enggak. Allah itu bisa menciptakan semuanya sendirian, tidak dibantu siapa-siapa, tidak dibantu malaikat, tidak dibantu oleh jin, setan, enggak ada yang bantu. Bahkan yang menciptakan malaikat pun siapa? Allah. Ya. Jadi ketika Allah menciptakan segala sesuatu itu, Allah menciptakannya sendiri, tidak dibantu oleh makhluk-makhluknya. Ya. Nah, yang mengatur siapa? Yang mengatur juga Allah. Ya, yang mengatur semuanya berjalan, bumi tetap berputar pada porosnya. Ya, kemudian matahari juga tetap bersinar pada siang hari. Kemudian bulan itu munculnya ketika malam hari. Itu semua yang mengatur siapa? Allah. Ya. Yang mengatur semuanya adalah Allah. Nah,
Tentu yang bisa mengatur semua ini adalah Zat yang maha perkasa. Tidak mungkin kalau tidak maha perkasa bisa mengatur dunia alam raya seisinya ini, ya. Bayangkan kalau bumi ini lepas dari tempatnya berputar. Wah, apa yang terjadi? Mungkin nggak kira-kira bumi ini lepas dari tempatnya? Misalnya bumi harusnya berputar di sini, tapi tiba-tiba karena Allah nggak mau mengatur, ya, bumi ini pindah ke tempat berputarnya Mars misalnya. Nah, ini pasti akan terjadi kekacauan, akan terjadi kiamat mungkin. Ya, itu kalau Allah tidak mengatur. Ya, banyak sekali loh yang harus diatur Allah itu. Ya, Allah yang mengatur bumi ini berputar selama 24 jam. Tidak berhenti sama sekali. Ya, Allah juga yang mengatur matahari ini bersinar. Ya, jaraknya juga Allah yang mengatur. Nggak mungkin terlalu dekat, nggak mungkin juga terlalu jauh. Kalau terlalu dekat, bumi bisa terbakar karena saking panasnya kena sinar matahari. Kalau terlalu jauh, kalau bumi ini tempatnya terlalu jauh dari matahari, pasti bumi akan beku, kedinginan semua yang ada di bumi ini. Ya, karena apa? Karena tidak mendapatkan sinar matahari. Nah, Allah ini mengatur semua hal dan itu sendiri, tidak memerlukan bantuan siapapun. Itu menunjukkan bahwa Allah ini Al-Aziz atau Allah Maha Perkasa. Kekuatan serta keperkasaan Allah melebihi serta mengatasi segala kekuatan dan keperkasaan yang ada di alam semesta ini. Oleh karena itu, tidak akan mungkin dapat dihadapi dan dilawan oleh kekuatan serta keperkasaan yang bagaimanapun juga hebatnya. Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 1-5 yang menunjukkan bahwa dirinya yang memiliki maha keperkasaan dan maha kasih sayang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Artinya, hai Yasin. Yasin ini adalah Muhammad. Jadi nama lainnya Muhammad itu adalah Yasin. Wahai Yasin atau hai Muhammad. Demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya engkau sungguh adalah termasuk para rasul yang berada di atas jalan yang lurus, yang diturunkan oleh Allah yang maha perkasa dan bijaksana. Allah merupakan sumber dari segala kekuatan yang ada. Oleh karena itu, barang siapa yang mencari kekuatan di luar Allah, maka bagaimanapun juga akan datang saatnya ia akan binasa. Semua makhluk, diakui maupun tidak, pasti membutuhkan Allah. Tetapi sebaliknya, Allah sama sekali tidak membutuhkan makhluk yang diciptakannya itu. Ya, semua kekuatan yang ada di dunia ini pasti akan hancur. Buktinya siapa? Buktinya Fir'aun. Ya, kemarin kita sudah mendengarkan bersama-sama kisah Fir'aun, ya, raja Mesir yang sangat sombong, ya. Karena saking kuatnya, saking berpengaruhnya Fir'aun itu sangat berkuasa sekali, bahkan dia mengaku sebagai Tuhan, ya. Fir'aun sampai mengaku sebagai Tuhan karena Fir'aun sangat berkuasa pada waktu itu. Ya, kerajaannya sangat luas, kekayaannya sangat berlimpah. Ya, kekuasaannya
melebihi kekuasaan siapapun pada waktu itu. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kekuasaan Firaun ternyata bisa hancur, ya. Firaun mati tenggelam di laut, ya. Berarti apa? Kekuasaan manusia seberapapun hebat dia itu pasti akan hancur, pasti akan selesai, ya, tapi tidak dengan kekuasaan Allah, ya. Karena Allah Maha apa? Maha perkasa, atau Allah itu adalah Al-Aziz. Ya, diingat-ingat ya. Al-Aziz artinya Maha perkasa. Nah, berkaitan Asmaul Husna Al-Aziz yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah memiliki sikap tegar dalam menghadapi segala masalah. Nah, jadi kita harus meneladani sifat Allah yang Maha Perkasa ini. Caranya bagaimana? Caranya kita harus tegar dalam menghadapi masalah. Ya, misalnya kita punya masalah dalam belajar. Apa yang pelajaran yang menurut Nazira paling sulit, apa masalahnya? Pelajaran menulis huruf Jepang, ya. Nah, kita harus tegar menghadapi masalah ini, ya. Tidak boleh berputus asa, harus selalu berusaha, semangat dalam mempelajari ini, ya. Misalnya lagi ada yang kesulitan belajar matematika, ya. Pokoknya kalau lihat angka itu udah pusing aja bawaannya, ya. Matematikanya susah nggak kalau kelas 4 di Jepang itu? Belajarnya tentang apa? Kelas 4 SD di Jepang. Belajar jam sudah? Oh, udah kelas 2. Kemarin terakhir sebelum liburan belajar apa? Oh, itu namanya pecahan. Iya. Itu namanya pecahan. Iya, misalnya nih, nanti di kelas yang lebih tinggi misalnya kelas 6 ya, itu sudah belajar mengukur luas misalnya. Ya, ini ada rumah nih. Ada rumah panjangnya segini, panjangnya misalnya 15 meter. Terus luasnya 20 meter misalnya. Disuruh mengukur ini rumah ini luasnya ada berapa meter, misalnya seperti itu. Nah, ada yang sulit. Aduh, aku paling nggak bisa matematika, sulit. Pokoknya kalau lihat angka matematika itu udah pusing aja bawaannya. Nah, dalam menghadapi seperti ini, menghadapi masalah belajar seperti ini, kita harus meneladani sifat Allah Al-Aziz, yang artinya apa? Maha perkasa. Kita harus tegar, ya, harus sabar dalam menghadapi semua masalah yang kita hadapi, apapun itu, ya. Dalam belajar, misalnya dalam berteman, ya, misalnya punya teman yang kurang baik, misalnya temennya suka nakal. Nah, kita juga harus sabar dalam menghadapi teman yang seperti itu. Nah, tegar dalam menuntut ilmu, dalam menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan menghadapi musibah yang datang, ya, serta selalu memiliki akhlak dan watak izzah, artinya kuat, tangguh dalam menghadapi, dalam menggapai cita-cita, ya. Jadi dalam hidup kita harus meneladani sifat Allah Al-Aziz, yang artinya Maha Perkasa. Caranya bagaimana? Caranya dengan kita tidak mudah berputus asa, ya, selalu semangat dalam belajar, selalu semangat dalam beribadah,
Gitu ya. Hikmah. Allah mempunyai nama-nama yang baik atau dikenal dengan Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna, diingat-ingat artinya nama Allah yang baik. Dengan mengenal Allah melalui nama-namanya ini, dengan melalui sifat-sifatnya ini, kita dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, bagaimana cara kita mengenal Allah? Bagaimana cara kita mengenal pencipta kita ini, yang menciptakan kita ini, yaitu dengan mengetahui apa? Nama-nama Allah. Kita sudah belajar nama Allah Al-Malik, artinya maha merajai. Berarti Allah itu maha merajai, raja dari segala raja. Yang kedua, ada Allah itu Al-Quddus, artinya maha suci. Kita udah tahu nih, oh ternyata Allah itu maha suci. Ya, berarti kita harus selalu menjaga kesucian diri. Kemudian yang ketiga ada Al-Aziz, artinya maha perkasa. Ya, cara kita bagaimana meneladani sifat Allah Al-Aziz? Dengan selalu tegar dan sabar dalam menghadapi masalah. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi ya.